Dinda Octavia Gustika. Saya Nini Noratangor. Kali ini kami ingin membahas tentang sinopsis dari video Steve Jobs, Pelajaran manajemen yang kami dapat dari film Steve Jobs, dan berikan kaitan materi 2 tentang pengambilan keputusan dalam film Steve Jobs ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang sinopsis Steve Jobs yang mendirikan perusahaan Apple. Lanjut saja ke sinopsisnya. Steve Jobs ini memiliki nama panjang Stephen Paul Jobs. Dia bersama temannya Steve Wozniak mengembangkan perusahaan Apple Computer. Dia juga sukses mempopulerkan sebuah konsep perangkat komputer untuk rumah tangga dengan produk yang bernama Apple II. Dia juga merupakan sosok yang sangat inspiratif ya bagi siapapun yang ingin mendirikan perusahaan. Dan dia ini juga memiliki keyakinan serta tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita. Ibunya Jobs ini bernama Joanna Simpson dan ayahnya bernama Abdul Fattah Jandali. Seorang mahasiswa asal Tamu Syria yang kemudian karena ilmu dan pengetahuannya ini berubah menjadi profesor ilmu politik. Namun saat Jobs ini masih bayi, dia sudah diadopsi oleh pasangan Paul dan Clara Jobs. Kemudian orang tua angkatnya inilah yang memberikan nama Stephen Jobs. Jobs ini kuliah di Reed College. Saat kuliah itulah dia sangat membutuhkan banyak biaya. Sedangkan orang tua angkatnya ini bukan orang yang memiliki banyak kekayaan. Di sisi lain, dia beranggapan bahwa pendidikan yang ada di kampusnya ini sama sekali tidak memberinya manfaat apapun. Akhirnya dia kemudian memutuskan berhenti belajar atau kuliah di kampus tersebut. Tetapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya keluar meninggalkan kampus itu. Dia hanya mengikuti pelajaran yang dia minati saja. Saat itu Jobs sedang mempelajari apa yang sempat dia pelajari, yaitu tipografi. Dia sangat suka dengan pelajaran tipografi, meskipun dia tidak tahu nih manfaat dari pelajaran tersebut itu apa. Jobs itu sukses berawal dia menginjak usia 20 tahun. Dia bersama temannya Steve Wozniak ini memulai membangun bisnis ya, serta mengembangkan Apple ini dari sebuah garasi mobil. Kemudian 10 tahun berikutnya Apple telah benar-benar menjadi perusahaan yang besar, bahkan memiliki aset hingga 2 miliar dolar serta memiliki 4.000 karyawan. Pada waktu itu Apple mengeluarkan produk yang bernama Macintosh ya, atau yang sering disebut itu Mac. Mac ini merupakan produk komputer yang pertama yang menggunakan tipografi yang bermacam-macam. Disinilah Jobs sadar bahwa apa yang sempat dia pelajari 10 tahun yang lalu itu tentang tipografi membuahkan hasil gitu. Apple pun berkembang sangat pesat, bahkan melebihi dari perkiraannya Jobs. Dan akhirnya Steve Jobs ini dan Steve Wozniak ini juga semakin masyhur ya. Dia banyak terkenal gitu. Kisahnya mereka juga bukan sukses dari investasi pasar modal gitu ya, tetapi benar-benar dari membangun bisnisnya Apple ini. Sayangnya saat dia menginjak usia 30 tahun, dia dipecat dari perusahaannya sendiri karena ada beberapa hal gitu ya, beberapa hal perbedaan dari tubuhnya petinggi Apple ini gitu. Jobs juga mengira bahwa dirinya ini sudah merasa gagal, tetapi Jobs juga tidak berhenti di sana. 5 tahun kemudian, dia bangkit dan mendirikan 2 perusahaan yang cukup besar pada waktu itu ya, yaitu Pixar dan Next. Pixar itu perusahaan yang meluncurkan film-film animasi komputer pertama yang berjudul Toy Story. Karena dia dipecat dari perusahaannya sendiri, Apple bukan merupakan takdir yang baik ya menurut Jobs ini. Dari situlah Apple kemudian membeli Next. Jobs pun kemudian direkrut kembali ke perusahaannya sendiri yang telah dibangun. Jobs pun melihat banyak peningkatan nih dan berbagai inovasi-inovasi yang bermunculan seperti iPod, iPhone, dan juga iPad. Di mana ketiganya ini merupakan perangkat komputer tablet yang pertama. Dari situlah Jobs sangat mencintai pekerjaannya sendiri. Dan itulah sepenggal sinopsis dari Steve Jobs yang telah mendirikan
perusahaan. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pelajaran manajemen yang kami dapat dari film Steve Jobs. Yang pertama, perusahaan Apple bangkrut karena kurangnya fokus. Maka kita juga harus fokus dengan apa yang akan kita gapai selanjutnya. Yang kedua, visioner dan perfeksionis adalah dua di antara karakter Jobs yang membuat perusahaan Apple menjadi perusahaan paling terkenal di dunia. Yang ketiga, merekrut orang-orang terbaik. Perusahaan-perusahaan terbaik merekrut pegawai-pegawai terbaik agar dapat disuruh melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, face-to-face communication. Artinya, si Jobs sering mengadakan rapat supaya memunculkan ide-ide yang kreatif. Yang kelima, spesialisasi tugas pekerjaan. Artinya kita jangan pernah terekspos dengan hal-hal yang di luar keahlian kita. Yang keenam, inspirasi untuk menanamkan fashion dan menciptakan produk yang inovatif. Dari kisah Steve Jobs tersebut di atas dapat diambil kesimpulan dari materi kedua. Steve Jobs adalah orang yang sangat inovatif. Dia terus belajar untuk melakukan inovasi terhadap produk yang telah dia ciptakan. Dia selalu memikirkan agar produk tersebut yang diciptakan dikembangkan kembali menjadi produk yang lebih canggih dan praktis. Inovasi yang dilakukan Steve Jobs berdasarkan apa yang dia lihat dan melihat teknologi yang diciptakan sebuah perusahaan, maka ia pelajari, kembangkan, serta membuat dengan versi yang lebih berbeda dan lebih canggih lagi. Lalu ia melihat orang-orang dalam bisnis maupun dalam dunia pendidikan membutuhkan media yang digunakan dalam sehari-hari. Dalam hal untuk membuat suatu menyimpan sebuah berkas, sebuah materi yang ia pelajari saat ini. Dia menciptakan sebuah teknologi di mana setiap rumah dapat memiliki benda tersebut. Lahirnya sebuah komputer. Awal dari lahirnya sebuah komputer, bersama rekannya dia menciptakan komputer merek Apple I. Setelah Apple I dia keluarkan dan diciptakan secara kecil dan teringan, yaitu Apple II yang merupakan komputer yang pertama kali warnanya itu sangat bagus. Selanjutnya, ia menciptakan komputer Lisa. Komputer Lisa ini mengalami kerugian yang sangat besar, tapi berkat kejeniusannya berhasil menutupi kerugiannya tersebut dengan menciptakan Macintosh yang merupakan komputer terkecil, teringan, dan terlaris di tahun 1998. Jobs menciptakan iMac yang merupakan komputer pertama yang tidak menggunakan floppy disk atau iMac adalah komputer terlaris dalam sejarah Apple. Jobs juga berpikir bagaimana agar orang-orang dapat membawa komputer kemanapun sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimanapun. Maka ia membuat laptop pertama kali di dunia. Dari kelompok kami tentang film Steve Jobs ini. Ya,